Dan selanjutnya 3 topik seputar COVID-19 kami hadirkan dalam Kilas COVID-19. Berikut ini kita lihat yang pertama, mantan pasien corona yang kembali terkonfirmasi positif. Pasien perempuan asal Serengat, Blitar, Jawa Timur kembali dinyatakan positif COVID-19 padahal telah dinyatakan negatif melalui 2 kali tes swab. Pasien berusia 37 tahun ini adalah klaster haji yang sempat menjalani isolasi mandiri di rumah. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar mengatakan, adanya pasien sembuh dan kembali terjangkit virus corona bisa terjadi karena virusnya tidak terdeteksi saat dites. Kini yang bersangkutan menjalani perawatan kembali di ruang isolasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Blitar. Kasus ini pertama kali terjadi dan menunjukkan pasien sembuh bisa terpapar kembali COVID-19. Dan selanjutnya, larang mudik petugas perketat perbatasan kota. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tasikmalaya pada Kamis pagi memperketat perbatasan dengan memeriksa semua kendaraan yang masuk ke Kota Tasikmalaya. Kendaraan pemudik yang terjaring razia diminta berputar balik dan kembali ke daerah asal. Razia diantaranya dilakukan di Karangresik perbatasan Tasikmalaya Ciamis arah Jawa Tengah dan Pos Indiang masuk perbatasan Tasikmalaya dari arah Bandung. Pengetatan di perbatasan ini dilakukan seiring kebijakan larangan mudik. Tidak sedikit kendaraan yang akan masuk maupun melintas wilayah Kota Tasikmalaya ditolak dan diminta untuk putar balik. Selain petugas, juga merazia pengendara yang tidak menggunakan masker. Ya, dan selanjutnya razia pedagang yang melanggar PSBB. Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama TNI dan Polres Jakarta Timur melakukan razia besar-besaran penerapan pembatasan sosial berskala besar terhadap atau tahap 2 pada Kamis siang. Dalam razia ini, petugas mendatangi satu persatu para pedagang yang masih tetap berjualan seperti toko kosmetik serta alat rumah tangga. Petugas juga menutup pasar burung pramuka yang masih berjualan hingga saat ini. Sejumlah toko yang telah ditutup langsung disegel petugas. Pemerintah Kota Jakarta Timur akan memberikan sanksi justisia berupa denda kepada para pedagang yang tidak mematuhi aturan PSBB. Petugas juga memberikan imbauan kepada pedagang pasar dan warga untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Kisah meninggalnya Fabian Devara, PDP berusia 16 tahun yang nyaris tak menunjukkan gejala menjadi viral di media sosial. Ia awalnya didiagnosis stroke, tetapi setelah diperiksa, dokter meyakini virus corona menyebabkan kerusakan organ secara masif dalam waktu singkat. Nama Fabian Devara seketika disisipkan dalam doa sejumlah warganet di lini masa. Bian, begitu sebutannya, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dengan status pasien dalam pengawasan. Cerita perjuangan Bian melawan penyakitnya yang dibagikan oleh sang ayah, Farmadinata, lewat akun media sosial untuk menjawab pertanyaan sejumlah rekan menjadi viral. Sejak akhir Maret lalu, Bian yang baru saja genap berusia 16 tahun mengeluh tangan kanannya kesemutan hingga mati rasa dan membuatnya sulit beraktivitas. Sepekan kemudian, ia bahkan mengalami fase tidur ekstrim hingga 23 jam dalam sehari. Keluarga Bian harus menerima kenyataan pahit. Kala Bian diduga mengalami kasus stroke langka yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Bian akhirnya dirawat setelah dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur pada 16 April lalu. Kondisi Bian yang menurun memaksa tindakan yang sesuai dengan protokol COVID-19 dilakukan. 5 hari kemudian, ia masuk ruang isolasi karena diduga terpapar virus corona melalui hasil tes toraks. Pada 24 April, Bian meninggal dunia. Meskipun hasil tes swab belum diketahui, dokter menyebutkan virus corona menyebabkan kerusakan organ yang sangat masif dalam waktu singkat. Kisah Bian membuat orang bertanya-tanya, adakah ancaman stroke karena paparan virus corona pada pasien berusia muda? Infeksi virus corona baru dinyatakan tidak hanya menyerang paru-paru. Organ lain yang rentan diserang adalah ginjal, jantung, dan otak. Belakangan, sejumlah negara melaporkan kasus COVID-19 yang menyerang pembuluh darah. Meskipun belum ada penelitian, dalam sebuah jurnal, ahli bedah saraf asal Amerika Serikat, Thomas Oxley menduga virus corona dapat meningkatkan pembekuan pembuluh darah besar yang menyebabkan stroke. Hal ini pun terlihat dari adanya peningkatan kasus stroke selama 2 minggu terakhir di masa pandemi.
Sebagian besar pasien berusia muda dikatakan tidak memiliki riwayat penyakit saraf dan berada di rumah dengan gejala ringan COVID-19. 2 kasus diantaranya bahkan tanpa gejala. Dian pun awalnya tidak menunjukkan gejala. Ia dan keluarga mengikuti anjuran pemerintah menjaga kesehatan dan berdiam di rumah. Namun nasib berkata lain. Kisahnya harus menjadi pelajaran bahwa masa pandemi ini bukanlah hal main-main. Prasidya Puspa, CNN Indonesia.